itu tuh bangun brandingnya tuh dari kapan dan kenapa sih kok bisa ngebangun branding itu? Setuju. Ini kayaknya kru-kru di belakang juga setuju pada mantuk-mantuk. Jadi sering di-compare sama orang lain gitu. Kadang pencapaian orang lain di-compare sama kita ya. Emang itu perlu banget gitu ya kalau benernya. Buat aku sih perlu banget Kak. Karena pas tuh kita liatin terus lama-lama tambah jelek ya. Asli apa Gen Z nggak melestarikan budaya ini contohnya. Aduh. Di media sosial kan kayak brandingnya udah kata banget tuh. Taskia ini adalah seorang influencer, seorang apa namanya brand ambassador juga ya. Nah itu tuh bangun brandingnya tuh dari kapan dan kenapa sih kok bisa ngebangun branding itu? Oke, kalau dimulai dari kapan? Itu sebenarnya dari kecil. Enggak sih. Sebenarnya kalau mulai branding di Instagram itu tuh aku mulai dari tahun 2023 tuh teman. Oh, 23. Barusan banget nih. Baru 2 tahun yang lalu ya. benar 2 tahun yang lalu benar. Udah kelihatan ini banget di profesional banget. Iya, kayak auranya itu. Biasanya saya gombal loh. Masa? Aduh, mau dong dikembali. Sabar ya. Iya. Kalau ditanya kapan sih sebenarnya mulai dari tahun 2023, teman-teman. Jadi itu aku memanfaatkan kesempatan yang aku dapatkan gitu sih sebenarnya. Jadi kan di 2023 aku diamanai menjadi pemenang Duta Budaya Jawa Timur nih waktu itu. Oke, terima kasih. Nah, karena menurut aku itu adalah kesempatan yang harus aku teruskan biar aku tuh nggak mati setelah aku di tahun 2023 itu kan kalau jadi duta itu kan cuma 1 tahun aja yang menjabatnya gitu. Jadi gimana caranya aku terus bertahan hidup dengan stat yang seperti ini gitu. Jadi aku mulailah kayak ya udahlah emang dasarnya orangnya nggak punya malu kali ya. Nggak bercanda. Maksudnya emang ya betah isin lah ceritanya gitu ya. Jadi ya udahlah terabas aja kayak gitu. Apalah yang bisa ya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang tetap aku amalkan dalam hidup, dari keluarga itu tetap aku amalkan tentunya kayak gitu. Jadi prinsip dari keluarga aku tetap aku bawa sampai sekarang gitu. Jadi dimanapun aku berada gitu, mama papa tuh selalu pesan gitu, kayak dimanapun kamu berada kamu harus selalu bermanfaat buat diri kamu sendiri dan orang lain. Kayak gitu. Jadi aku berangkat dari situ gitu, aku mulai bangun branding, mulai konten-konten kayak gitulah, mulai diundang jadi pembicara kayak gitu. Terus akhirnya yang konten kreator ini sebenarnya baru gitu karena aku kerjaan itu. Karena itu kontrak di suatu perusahaan jadinya mengharuskan ngonten gitu. Konten pertama apa nih, Kak? Konten pertama itu adalah sebenarnya konten nggak jelas, tapi dia FYP dan kebetulan itu yang bikin followers aku itu Biasanya naik. Gen Z yang gak jelas ya. Iya, benar. Biasanya kan Gen Z itu suka bikin tren-tren ala-ala CapCut gitu loh, tau gak sih? Nah, itu Tidak kayak gitu ya. ya. Bener, bisa kayak gitu. Nah itu tuh malah bikin booming dan followers meningkatnya cepet gitu, meningkat kisaran sampai 12.000 gitu. Jadinya Yang dipin itu ya? Kayaknya sih. nanti ditunjukkan di sini ya editor. Boleh nggak ditunjukkan di sini? Gen Z yang kepo boleh langsung cus Instagramnya. jadi karena mumpung banget nih followers aku naik gitu, ya udahlah akhirnya aku rajin lah konten dari situ gitu. Jadi nggak ada salahnya kok kita manfaatkan stat. Langsung manfaatin situasi saat itu Udah juga nggak ya. peduli insecure gitu. Sebenarnya agak malu sih kalau liatin konten lagi kayak ngapain sih aku posting ini, tapi kayak bodo amat gitu. Manfaatnya lebih banyak soalnya gitu. Sekarang ngedatengin peluang baru ya, kesempatan baru mungkin dari konten kita itu. Walaupun kayak orang lain tuh kok kayak gini sih, kok kayak gitu, mereka aja nggak ngerti. Gitu kan. Tapi aku tertarik banget sama kata-katanya dari Kak Taski tadi, betah isin. Kita isin. Itu kan kayak suatu kata-kata yang jarang ya di tapi masuk akal juga. Sedang kita harus betah malu. Buat bikin diri kita lebih bertumbuh gitu. Betul banget. Kalau emang mau bertumbuh ya jangan malu gitu. Kalau emang mau ya diniatkan gitu. Kalau nggak ada niat ya udah nggak usah. Gitu, daripada kita ngelakuinnya setengah-setengah ya, dan kita nggak maksimal dan bisa berhenti di jalan gitu. Jadi setiap aku ada kemauan ya udah aku harus niat
harus jelas nih tujuannya apa, nanti aku ngapain buat Langsung di plan gitu. jadi Ada target, tujuan, iya planning, betul. Wah, Gen Z nih bos. Gen Z. Gen Z. Iya, jadi itu kan harus gitu ya, jelas, tertata, terplanning Betul. gitu. Betul. Walaupun kelihatannya kayak hahaha hihi. Iya, tapi di belakang rapih banget. Hasilnya kerennya enggak? Setuju banget. Lucu kan? Nah, kalau setuju. Iya, milenial ya. Tapi mereka tuh emang kayak bener-bener ini ya, merepresentasikan duta budayanya ya. Aduh, Dari apa namanya, kosakatanya, dari cara duduknya. Katanya ada yang grogi. Iya, kan lihatnya ngomongnya tertata rapi. Gitu. Itu memang harus dilatih atau gimana itu sepertinya? Atau memang sebenarnya nggak ada pelatihan khusus. Heeh. Tapi gimana baiknya kalau kita ngomong sama orang, ya kita harus tata bicara kita, nada bicara kita, tata bahasa kita gitu aja sih. Sebenarnya itu lebih, kita tuh selalu ditekankan buat sopan santunnya, unggah-ungguhnya. Kita kan sebagai orang Jawa, gitu, kita harus menekankan pada unggah-ungguh itu tadi. Salah satunya ngomong ke ya sepantaran, yang lebih tua, kayak gitu tuh harus benar-benar tahu nih adabnya tuh kayak mana gitu. dengan tahu itu aja, sebenarnya kepercayaan diri kita juga timbul ya. Betul banget. Iya, saya melihatnya gitu. Mm-mm. Kalian yang baik itu aja udah bisa membuat kita percaya diri. Ya, emang kuncinya tuh percaya diri sih. Gimana caranya betul percaya diri itu tadi, kita harus buang-buang energi negatif dari hidup kita. Gitu. Tapi nih aku pengen nanya, Mm-mm. Kak Taskia ini ada masa-masa down-nya nggak sih? Kayak itu itu tuh. kayaknya nggak bisa lanjut deh, atau kayak kok ini ya. Apalagi ngonten Dan kan. udah mentok nih. Apalagi ngonten kan nggak selalu rame kak. Iya. Kalau di media sosial itu Ada nggak Kak? Pernah sih, pernah. Pernah. Kayak waktu itu 1 bulan aku kayak stuck gitu, kayak aduh gimana ya ini, kayak kok kayak aku udah bosen sama diri aku sendiri kayaknya gitu, yang rasanya bosen sama konten-konten yang aku Jenuh bikin. gitu. Bener, jenuh. Kadang kan orang kayak gitu ya gitu, biasanya hubungan aja bisa bosen nih Gen Z. apalagi sama diri sendiri. Iya gitu. Bisa Gen Z kayak gitu ya. Gitu. Jadi cara aku menanggulanginya tuh langsung aja sih Kak. Waktu itu kayak ya udahlah, aku mulai search lagi gitu, mulai search lagi nih, aku baiknya nih ulah konten yang kayak mana lagi buat aku nggak jenuh lagi sama aku kayak stuck lagi gitu lah. Jadi aku search lagi, oh ternyata aku langkahnya harus mulai lagi bangun sesuatu yang baru gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kayak memotivasi dirinya tuh ya dari kita sendiri sih Dari kita sebenarnya. sendiri memang ya. Ini jangan banyak-banyak liatin konten yang sedih-sedih ya. Gitu. Nanti ikut sedih soalnya. Iya. Nih Najma nih, jangan-jangan sering lihat konten-konten ini. Iya Insecure. kan gini. Gimana nih Najma dengar jawaban dari Kak Taski ini, masih insecure atau gimana? Kan aku bilang dari tadi Kak Taskia datang udah seger banget. Udah segar benar. Terus juga iya Jadi orang yang jawabannya. percaya itu membawa aura. Membawa aura sih. Kadang Benar-benar. Dan itu ngaruh ya ke lingkungan berarti ya. Ngaruh Kata Skia banget. ya. Ngaruh. Jadi kalau lingkungan kita orangnya sukanya gumbel terus kayak jadi akhirnya kita juga ke bawah. Iya, Jadi- satu lagi, kita nggak boleh takut buat cut off orang Oh. gitu. Seperti dikatain Kak Adrian tadi, kita kalau gumbul sama orang yang lemah lesu ya itu tadi, kita kayak ikut Daripada efek negatif ke kita gitu. Tegas dengan diri kita sendiri. sekundaris teman-teman. Ini poinnya banyak banget nih. Guys, Wow banget ya. kalau ditutup nih udah kayak satu buku sendiri. Jangan lupa sobat sih. Sobat sih di rumah pokoknya harus dicatat ya, bawa. Iya, benar. Ya, bawa. Dan aplikasi aja di dalam itu udah luar biasa. Iya, afirmasi. Kenapa jadi afiliasi, Pak? Dapat komisi berapa, Pak? Afiliasi apa nih, Pak? Ya, sedikit. Ini inspirasi deh. Jadi, abis ini saya bikin konten. Oh, penasaran nih. Wow. Oh, Itu kalau quicknya bagaimana? Bukan sih ya. Bukan ya. Asik. Celana nyolong. Kak, kalau aku nih problemnya beda sama Najma. Oke, ada. Aku itu sering kali melewatkan kesempatan karena aku malu. Kayak, nggak dulu deh, aku malu banget nih.
Terus aku cuma nyari kesempatan yang aku merasa aku bisa. Oke. Jadi aku nggak pernah mengeksplor diriku lebih dalam gitu. Itu gimana nih menurut Kak Taski? Malunya karena apa? Malunya karena belum pernah melakukan. Jadi kayak aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, aduh nggak usah deh. Betul. Terus kayak aduh malu banget takut di komen orang dan lain sebagainya. Ya itu biasa problem terbesar kita yang malu gitu. Emang tadi tuh bener sih. Pasti kalian notice yang betaisin tadi tuh Iya kan. betul. Betaisin tadi. Jelek kan loh Mbak. Mak jelek gitu. Kadang ya itu tadi karena kita masih mentingin omongan orang lain. Gitu kita masih mikir, aduh kalau aku posting ini orang lain komen apa ya kayak gitu. Dan kita harus buang-buang jauh kayak gitu. Kalau kita emang ranahnya mau ke ranah profesional membangun suatu personal branding atau bikin konten ya, itu tadi ya kita harus bener-bener betah isin guys gitu. Jadi kalau kita masih pedulin omongannya orang lain gitu ya, kita ya udah jalannya di situ aja. Oh, Gitu. oke. Harus bodo amat ya. Harus bodo amat. Oke, itu harus kutangkapkan Bodo dalam amat, tapi kepala. nambahin apa harus belajar ya, nambahin Betul, wawasan itu betul. mungkin kita lebih pede kali ya. Bener, Kak Tazkia ya, bener. ketika kita hal baru datang ke kita nggak berani untuk mengambil, kita cari dong Betul, ini kita apa harus sih, ini apa sih, banyak-banyak. gimana sih, akhirnya kita kan punya timbul rasa wah harus berani coba. Bener itu. Dan saat kita maksudnya posisinya itu lagi merasa kurang segala macam tuh kita harus terima dulu memang ya. Terima Betul. nggak apa-apa. Kita belajar buat apa lebih belajar Upgrade. bagus ya. Betul. Kita memang harus banyak-banyak menerima diri kita biar kita lebih percaya diri. Kadang orang ada yang belum bisa buat menerima dirinya, kekurangannya diri, kayak dia nggak terima nih sama apa yang terjadi sama dirinya. Istilahnya dia belum selesai lah sama dirinya. Itu biasanya problem Gen Z. Iya Problem banget Gen Z tuh Kak. karena tumbuh insecure tuh karena itu Kak, gitu. Dia nggak selesai nih sama problemnya sendiri gitu. Dia belum bisa manajemen dirinya sendiri. Bener gitu. Kadang pun misalkan dia ada trauma nih, biasanya kan hal terbesar yang biasa bikin insecure pada zaman kita Gen Z Zaman kita apa? Jangan milenial ya. beda zaman soalnya Kak. Kak, bedanya tuh kalau milenial punya trauma tapi yang nggak bisa mengekspresikan Gen Z. Iya betul. Kalau Gen Z kan Kayak bilang tuh kayak dipendem gitu loh. nah ini Enggak dong. sih? Mm-mm. Kalau pendem kali ya. Kalau Gen Z iya kalau penting kali asli banget ya. Kalau Gen Z gimana nih Kak? Iya kalau Gen Z kan biasanya bisa mengekspresikan lewat sosial media, posting-postingan kayak gitu kan. Nah, biasanya kita harus berdamai dulu nih sama trauma kita gitu. Itu kalau di psikologi ya gitu, di psikologi biasanya traumanya ini yang bikin kita nggak selesai sama hidup kita, ya wes stuck di situ aja kayak gitulah. Akhirnya mau ngapa-ngapain kita terbatas, kita stuck di situ-situ aja kayak gitu. Kita nggak berani mengekspresikan diri kita lebih lanjut gitu. Mau pose, mau kayak manapun, istilahnya orang jadi model, dia mau jalan ketok aja dia nggak berani karena ada orang-orang di sampingnya. Kayak gitulah. Berarti yang penting bukan cuman hubungan kita dengan orang lain, tapi hubungan kita dengan diri sendiri juga. Betul. Iya, itu poinnya. Bener. Ini Terus kalau bawahi. alurnya tuh gini ya, kita terima dulu nih, kita betul. berdamai, terus positive mind gitu, kita harus berpikiran positif, mengafirmasi diri kita yang positif yang baik-baik, terus bodo amat. Betul kayak gitu Wah. banget. Maju Sambil belajar ya, terus Belajar sambil terus mencari pengetahuan baru. Ini tadi kita pembahasannya udah deep banget ya Kak ya. Udah sampai mau nangis ya kayaknya. Iya, kenapa ya? Biar tambah deep nih, kita main games Kak. Oh, iya. Gamesnya games apa nih? apa nih? Gamesnya yaitu truth or dare. Wah. Oke. Biasanya kan orang nggak mau jujur nih, karena dia ya nggak mau jujur dengan diri sendiri, nggak mau jujur ke orang lain gitu. Kita main TOD nih hari ini. Oke. Kita dikasih pertanyaan sama kru, nanti kita menjawab nih. Kita pilih dulu mau T apa D, truth apa dare kayak gitu. Oke. Mulai dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Mas Adrian dulu, Mas Adrian dulu. Oke. Ini ada apa tadi? Main first Truth ya. or dare? Tantangan atau kejujuran. Dare ya? Wah, nggak berani jujur, nggak berani. Dare-nya apa nih? Nantangin. Tantangan balas tantangan. Wah. Apa sih? Dan Mas Adrian itu pakai kostum dino selama 5 menit. Waduh, nggak boleh. Boleh ganti ya? Nggak boleh. Boleh ganti nggak? Oh, udah salah. Wah, ayo, coba. Oh my god. Kita lihat guys, gimana penampakan dong. Gimana penampakan Mas Adrian pakai kostum dino. Oh.
kayaknya nggak mau jujur deh masa dia gitu. Makanya milih dare, nggak berani jujur saat Takut ya. Takut ya, benar-benar. depan kamera soalnya. Kita mau salin aja Mas. Oh iya, Ya nggak sih, biar surprise tuh. surprise berkostum dino ya. Berkostum Indo. Lanjut aja nih ya sama Oke. Mas Adrian ya. Aku pilih truth. Oh, oke. Apa nih? Truthnya apa nih? Turunnya Truthnya apa tuh? Karena aku berani jujur nih kak. Mulai jujur nih, Oke. mau mulai jujur. Iya, Biar nggak kayak betul. Iya. Apa nih? Tidak fase denial lagi Dia ya. nanya betul. Hal kecil yang bisa langsung bikin kamu tuh senang. Aduh, apa ya? Kecil apa? Jangan aku senyum nih. Apa ya? Hal kecil yang bisa bikin aku seneng adalah ketika sebenarnya kayak gini sih, aku deep talk sama orang lain yang cocok sama aku, itu aku seneng banget. Cocok ya? Kata Skifty. Iya, semua cocok semua nih, cocok banget. Di bestie. Bestie. Frekuensi banget. Pokoknya dapet dalam pintu dalam Orang yang seperti itu, nggak bakal apa ya, begging lah buat berteman atau berkomunikasi lagi gitu. Betul, karena kalau kita deep talk itu bisa belajar banyak dari orang. Iya benar, aku nggak segan meng-cut off orang yang merugikan hidup aku atau bahkan istilahnya apa bahasa Jawa nyerimpeti. Kita lihat guys penampakan Dino. Apa nih Dino? Dino pertama